mereka di sekarang ini. Nanti yang belum diperiksa biarkan aja menjadi PR kan. Ya, makanya kan dayung bersambut urusan ini kan. Iya. Habis vonis, banding langsung pelaporan. Berarti yang bersambut. Berarti udah sebelum keputusan itu memang sudah ada rencana PR kan. Iya, sudah dipersiapkan. Iya. Banding itu maksimal kapan Pak Tony hasilnya? Kan diajukan 15 Juli nih, Ririn. Apa sebulan? 3 bulan banding itu. Maksimal. Sampai keputusan iya. Berarti bisa cepat ya? Iya banding gitu. Nah kalau banding 180 hari berapa 3 bulan? Iya, banding kan mengevaluasi sidang di PN. Nah kalau kasasi itu apa? Yang diteliti? Judik juris. Oh, Jadi penerapan hukumnya aja. Ya. Ya kalau banding masih judik faksi memeriksa hasil ini proses persidangan di tingkat pertama, termasuk penerapan hukumnya, fakta-fakta yang sudah diperiksa, sudah itu yang tidak diperiksa, udah itu apa dalil-dalilnya si PH, jaksa tetap akan melawan bahwa itu sudah mulai proses semua gitu kan. Iya. Fakta-fakta, barang bukti segala macam sudah diperiksa semua. Disebut kontra memori. Kan ini yang paling berprogres kan Ririn ya, baik PH maupun netizen kan. Udah banding, ntar kasasi, ntar PK gitu. Bagaimana dengan Prio? Kok nggak ada greget-gregetnya gitu? Tidak ada greget orang untuk membela Prio. Iya, ya kak, makanya gue juga tuh serang aja. Selama gue juga ikut nimbrung urusan ini, gue nggak pernah berbicara Prio karena gue anggap Prio itu, gue pribadi ya, bagian daripada skenario ini gitu. Prio itu orang yang salah satu dikorbankan, tapi agar dia, karena ini kan pembunuhan tidak bisa dilakukan sendiri, Ririn yang dimasukkan dikorbankan, gitu loh. Karena pembunuhan berencana seorang itu kan, kalau dilakukan seorang oleh satu orang, itu pada umumnya tidak akan pernah terjadi dalam satu waktu gitu loh. Dia pasti akan berurutan. Seperti kasusnya si siapa? Pembunuh berantai 11 orang tuh, yang kuasa hukumnya Pak Nyoman Rai. Hah? Ya, Rian Jombang. Nah itu kan proses panjang kan, satu orang kan. Hari ini 2 minggu atau 3 minggu ke depan ini satu lagi. Nah tapi kalau dianggapnya penyertaan bisa sekaligus ya akhirnya dimasukinlah si Ririn. Jadi bisa terbentuklah peristiwa hukum itu kan, silogisme jalan kan, bahwa orang ini dihabisin sekaligus dalam satu waktu, ya silogisnya 2 orang bisa kan gitu. Tinggal nyusun ceritanya seperti apa kronologisnya. Kalau gua dengan akal pendeknya, sependek-pendek akal gua, Pak iya, kata gua, badan kecil Prio gitu, kemudian Ririn walaupun dia tinggi tapi kurus, bisa ngabisin ini aja lah, ngabisin si Budi aja badan gede gitu loh. Masa iya Budi ngelawan kira-kira gitu kan. Nggak selesai itu setengah hari atau ya katakanlah 2 jam lah gitu kan. Berantem apa iya Budi, entah kalau patung gitu kan. Betul. Itu apa semisal Prio yang ikat Budi apa iya Budi pasrah doang ngelakukan perlawanan badan gede begitu kan. Mungkin dong urusannya nyawa. Kalau melakukan perlawanan mental Prio itu. Iya. Kayak gitu kan, kita bermain ini secara sangat sederhana kan, logikanya kan. Iya.
Kan dari awal kita main sarkas sindiran secara lucu-lucuan. Yang menyediakan palu Prio, yang mengambil pacu Prio, semuanya Prio gitu kan. Iya Bang Sin. Ya karena di dalam rangkaian peristiwa, iya, semua rangkaian peristiwa terjadi dari awal sampai akhir ya Prio ada kan. Iya. Kalau Ririn sempat terputus dalam peristiwa itu. Gimana terputusnya? Gitu. Ngebongkar aja itu. Pasti kalau kawan-kawan itu ketemu putus itu di mana. Dia tidak sampai akhir. Nah, cerita Prio itu dikuatkan kepada Ririn. Nah, tuh nak noraknya adalah dia tunggal. Iya. Prio ini satu-satunya yang tahu peristiwa itu, bahwa Ririn dianggap dia sebagai pelaku juga gitu. Dari pengalihan nanti dijanjikan 100 juta sama Ririn aja udah janggal. Iya. Nah, tapi lagi-lagi gue bilang hakimnya cerdas juga lama itu kan. Nanti dia tahu nggak mungkin bebas, mungkin ringan nggak di sini. Kalau sekarang kalau dia Ririn katakanlah dibebaskan, ya. Rio terponis seorang. Rio akan membuka dirinya kan gitu. Iya. Kita ambil simulasinya aja lah. Ririn dalam keputusannya bebas. Atas dirinya di bawah Rio, ringan gitu kan. Hakim yakin bahwa si Ririn tidak terlibat pembunuhan, tapi dia ada di peristiwa itu karena gitu kan. Karena dia awal bercerita dipanggil Budi lah untuk menyelesaikan masalah ini itu. Kemudian selama beberapa waktu dia disuruh untuk jalan sama Joko segala macam kan. Pulang-pulang sudah ada pembunuh, ada ya ini kan, gitu kan, di situ kan. Nah, katakanlah bebas, ringan ya, hukuman ringan, nanti dulu kita bebas itu. Nah, berarti kan siapa dong membunuhnya? Prio kan pada seorang kan? Iya. Nah, Prio, katakanlah Prio, kita ambil kata Prio bahwa dia mencabut gitu kan. Nama juga terdakwa kan punya hak ingkar kan. Iya. Oh bukan saya kata ini, saya tidak membunuhnya segala macamnya itu kan. Di dalam persidangan. Oke. Nah, alat bukti yang lain ya. Iya. Saksi hanya Prio, yang makan Ririn. Iya. Nah, sehingga pertimbangan segala macam itu bahwasanya Prio berat hukumannya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini pembunuhan berencana. Lagi-lagi untuk menyatakan 4 orang terus pada saat sidang ya, pada saat yang belum sekarang ditemukan macam-macam itu kan. Iya. Yang kita dengar ada selebret yang tidak dipakai lah bahasanya kan. Nah, atas fakta yang sah dan meyakinkan oleh hakim, kemudian hakim menyatakan bahwa Prio adalah pelaku tunggal ataupun berencana, dan dia mengatakan si Amayani segala macam itu ada. Nah, Prio dia pasti akan mencari, ya sama seperti Ririn kan, beralibi kan. Nah, sementara pembelanya sendiri mengingkari bahwa 4 nama itu ada, gitu kan? Iya. Kenapa saya katakan ingkar? Yang membaca eksepsi siapa? Prio. Membaca eksepsi. Kuasa hukumnya siapa? Ruslandi. Kemudian
kenapa Ruslan membiarkan Priyo itu jujur bahwa tidak ada 4 orang tersebut, sementara itu pernah dibacakan dia. Iya, Kan kontradiktif kan ya. Iya. Padahal itu pasti ada campur tangan pengacaranya dong waktu membaca sidang perlawanan dan Iya eksepsi dong, kan makanya gitu. saya bilang ini kan satu penyesalan buat saya pribadi itu. Ya, itulah senjata untuk meringankan hukuman Priyo. Bahwa nama orang itu ada, diperkuatlah, dukunglah hakim itu, dukunglah si Priyo. Ya, untuk membantah tuduhan jaksa, dakwaan dan tuduhan jaksa. Kuatkanlah bahwa 4 orang itu ada. Itulah caranya membebaskan bahwa mereka ini sebenarnya meskipun ada peristiwa hukum itu ada, tapi mereka sebagai yang dikorbankan gitu loh, bukan pelaku aktor utama. Nah, tapi kenapa nggak dilakukan? Kan gitu. Iya. Nah, jadi ke depan bagaimana lagi? Kan harusnya pengacara Priyo pun berpikir kritis. Oh, ada 4 nama nih, gua mau cari kan gitu. Ini kenapa? Iya, itulah karcis. Iya. Itulah karcis membebaskannya. Iya. Minimal meringankan hukuman Priyo dan Priyo bagi Priyo, bagi Ririn dengan dalilnya sendiri kan. Iya. Gitu. Ya kan? Jujurnya itu. Ya karena eksepsi itu jelas. Pertahankan aja dari eksepsinya itu kan. Gimana, host? Bahwa benar-benar nama itu ada. Ya kan ini kan waktu menyebut Ahmadnya ini kan dilaporin si Priyonya sama KR. Tapi pelaporannya ada nggak? Bener nggak ada? Kan sama adiknya kakaknya apa adiknya tuh yang cowok. Ya kan belum diproses itu. Makanya kita kan nggak tahu nih anak di mana, apakah benar-benar dilaporkan atau cuman memang apa gitu gertakan doang gitu loh. Biar si Priyo ini nggak lanjutin narasinya gitu loh, nggak nggak melebar kemana-mana gitu loh. Kan dia juga gayet kakaknya Priyo juga yang cewek itu yang waktu demo. Makanya kategorinya hakimnya cerdas. Kalau saya membacanya kan dibalik pertimbangan kenapa ini dibuat dia hakim juga kan kontra kan. Iya. Kontradiktif dia fakta kan. Kenapa dibuatnya ini? Karena betul. Nah, kalau misalkan banding ditolak gimana tuh Pak langkah hukum selanjutnya tuh Pak? Ya kalau gue berharap ditolak semua itu. Berarti langsung ke kasasi. Banding itu yang formalitas saja upaya hukum. Karena untuk bebas dengan upaya hukum biasa, banding dan kasasi, berharap mereka tidak bebas ringan lah, hukuman ringan. Ya bagi saya itu hanya formalitas. Itu hukumnya sama seperti kita mengajukan banding atau beda Pak waktu nanti PK gitu loh. Kalau banding nggak perlu novum. Banding novum. Jadi begini aja, garis bawahi. Jangan pernah menyebutkan kata novum itu kalau masih upaya hukum biasa. Iya. Novum itu hanya upaya hukum luar biasa, namanya PK itu novum. Iya. Di banding dan di kasasi tidak ada yang namanya novum. Pengajuan doang ya. Novum itu hanya ada di PK. Nah, jadi kalau saya pribadi dalam rangka menunggu ini,
saya lebih tertarik yang ngulik daripada bahas yang lalu-lalu seperti apa, oh fakta persidangan begini, kok hakimnya begini, wah ya ngapain orang fakta persidangan udah kita tonton bareng kan. Iya, udah vonis Kemudian lagi. kita ya cuman terus kita menyesali ya orang udah putusan ngapain lagi. Iya. Nah justru Kita bahas ke depan. iya justru saya tertarik lebih bahas ke depan. Bagaimana? Kenapa nama orangnya ada? Apa petunjuknya? Nah itu asik gitu kan. Gitu loh. Yoga Hardi, siapa lagi satunya itu? Joko. Apa iya sih ada nggak orangnya? Kita ulik. Makanya saya bilang, pertanyaan ini lahir di antara 4 orang ini saling mengenal nggak? Si Yoga kenal namanya nih, kok bisa kenal? Oh kita cari. Apa enggak ada nggak petunjuk digitalnya? Sama kayak kita ngulik Vina kan? Iya. Oh ternyata si ini kawan main ini kawannya siapa lagi? Ini ketemu ujung-ujungnya kan? Iya. Kalau si Nah, J, kalau si J ini secara digital ya, itu masih berteman dengan Ririn dan Rio. iya. Kalau secara Termasuk orang-orang politik yang terlibat kasus ini, kenapa sih berkecimpung ya diselidiki? Jangan berteman dengan para ini, Penerima dana fiktif. berteman dengan para ini, para eksekutor ini yang nama-nama itu disebutkan oleh si Ririn. Kan dalam hukum pidana itu teori probabilitas, Iya. teori kemungkinan itu dipakai. Ya kayak kita dulu lah ngulik-ngulik ini. Oh, Atau memang mengenal AY kan misalnya. iya. Atau kalian pernah lihat karangan bunga gitu kan? Iya. Ada organisasi itu lihat cek oh ada nama si Yoga, ada misal ini Hardi, misal gitu Joko. Iya. Gitu kan. Makanya saya pribadi orang berbicara Mayani gue diam aja, kata gue ngapain kita ikut alur berpikir orang itu loh. Nah oke, katakanlah Mayani itu petunjuk kuat. Nah kalau saya pribadi nggak mau terlibat dia BJB segala macam itu urusan hukum ini, ranah hukum berbeda kan. Siapa melihat pertemanan si Mayani, kok ada Yoga, kok ada Hardi, kok ada Joko situ, ada apa hubungannya dengan si Amayani gitu kan. Nah untuk mengetahui itu gue lihat circle-nya Amayani, gue cari itu kemana ya, ke apakah dia bermain medsos, cari ataukah ada itu daftar-daftar BJB itu ada nggak nama Yoga di situ. Jangan-jangan juga Yoga punya urusan dengan Haji Saroni, siapa tahu gitu kan. Kita nggak tahu. Ingatnya kepentingan mereka bersama, kepentingannya sama dan mereka melangkah ke kakinya si Haji Saroni dan menghabiskan mereka, nggak bisa jadi itu kan. Iya. Apalagi Yoga kenal Budi kan gitu kata ibunya. Iya gitu loh. Nah kalau si Y ini ya, kalau dari pertemanannya itu berteman dengan ya sahabat almarhum Budi yang namanya Kang Muiz sama Paniko. Nah itu salah satu salah satu lembaga lah ya, disebut KNPI. Nah, kayak di gua boleh PT siapa, Fibres ya, Bang Pat ya. Iya. Ya dia ada foto Saroni. Oh PT Mode Senyap juga kan. Ada foto Saroni pakai jaket, udah itu Bang Jabar. Nah, wajar dong kalau kita tarik partai yang ada puzzle-nya dengan Amayani adalah Saroni kan gitu. Ada apa di antara mereka ini kan? Iya. Kan gitu. Berarti petunjuk dari kita dapat. Jadi gini Pak, apa namanya tuh Haji Saroni ini kemungkinan menurut saya nggak bisa main Facebook, cuman ganti-ganti PP doang gitu, ganti foto profil gitu loh. Nah di situ kan lengkap dia posting yang buat saya PT tuh baju Bang Jabar sama
apa istrinya yang sudah meninggal itu tahun 2015. Kan kata kalau kata Bang Pat, mantan apa istrinya ini kan mempunyai jasa besar kan terhadap AY gitu kan. Saya kan penasaran gitu kan. Saya cari nih istrinya kayak gimana sih, si Haji Saroni ini, dan ternyata kan ada salah satu akun Haji Saroni yang memposting istrinya gitu. Ternyata kan udah almarhum di tahun 2015. Ya kalau memang dari Ahmad Yani-nya keputus karena dia tidak meninggalkan jejak berupa media, cari yang dari yang lain. Makanya saya bilang kan, ada apa sih orang ini kok ikut-ikut ini amat gitu, apa terlalu peduli banget dengan urusan ini gitu kan, dia membela si sebelah, ada apa gitu, pasti kan Ada sesuatu, ya. ada ya ada sesuatu. Nah, termasuk ada yang membela Dudung anggota dewan itu kan. Nah, siapa pertemanan anggota dewan ini gitu kan. Nah, cari si circle-nya itu melalui medianya, karena anggota dewan itu tidak luput dari media. Ini kita untuk mendapatkan petunjuk ya, mencari petunjuk gitu, mencari jejak itu namanya investigasi kan. Ya kan si Ahmad Yani ini kan waktu HUT Jabar kan di yang 49 ya. Itu kan saya cari tuh Pak di Google tuh siapa aja sih yang hadir ya kan petinggi-petingginya itu selain Ahmad Yani. Ternyata kan ada salah satu gubernur apa wakil gubernur di tahun tersebut ya, di tahun tersebut sebelum RK gitu loh. Nah, saya cari nih gubernur ini di tahun tersebut ya kan, ternyata ini terkait kasus dana fiktif juga gitu. Pertanyaan saya sama kawan-kawan aja, kalau memang nama 4 orang itu ada, kemudian kenapa mereka bisa berkumpul untuk melakukan pembunuhan tersebut? Apakah mereka sebelumnya berkompromi atau memang belum, tidak saling mengenal, tapi itu apa kumpul di satu tempat? Ataukah mereka saling mengenal? Kalau mereka saling mengenal kemudian punya menseria niat untuk membunuh itu atas dasar apa kan gitu? Apakah memang peristiwa sama, motifnya sama, ya motifnya sama, ataukah memang mereka ini kumpul atas permintaan si Ahmad Yani gitu kan? Kalau kata saya saling kenal. Bagi saya itu serang aja. Ahmad Yani ini melalui KDM karena urusan Bank BJB, dia tidak menyebutkan dalam kasus ini kan gitu, Iya. ya kan? Dia tidak menyebutkan keterlibatan dalam kasus ini. Tapi pertanyaannya kenapa si KDM dalam kasus ini tiba-tiba ngebuka masalah itu terkait Ahmad Yani, tapi persoalan Bank BJB kan begitu. Nah, artinya dia pasti punya pemikiran juga sama seperti kita kan. Gua harus mulai dari sini aja gitu kan. Nah, dan ditambah lagi dayung bersambut, nama tersebut muncul Ahmad Yani itu dari mulut seorang Ririn sebagai terdakwa, ya, dan Prio walaupun sudah dicabut, kan gitu. Nah, sedangkan peristiwa BJB itu peristiwa lalu. Terakhir peristiwa BJB tahun berapa? 2015. 2015. Peristiwa pembunuhan ini tahun 2025 kan? Iya. Agustus ya? Iya. Iya kan? Nah, berarti 10 tahun. Antara kurun waktu 10 tahun 2015 ke 2025, ada yang mengatakan bahwa Ahmad Yani itu antara ada dan tiada, tidak jelas lah keberadaannya. Nah, di sini timbul bahwa kontra kan antara si siapa KDM dengan Ririn. Tapi kalau memang Ahmad Yani itu sudah tidak ada, kenapa KDM membuka urusan ini? Iya, dan kenapa membuka sayembara? Kan gitu. Iya, ditambah lagi membuka sayembara kan gitu.
Kan 2015 nih sudah nggak ada, Iya. ya kan? Tiba-tiba 2025 muncul namanya ini karena disebutkan oleh mereka berdua, kan begitu? Betul. Kalau KDM punya pemikiran bahwa Ahmad Yani udah nggak ada lagi, ngapain dia ngebuka masalah BJB yang ada nama Ahmad Yani-nya, gitu aja kan? Iya. Logika kita bersilogisme yang kita tarik. Tapi kenapa dia buka ini? Berarti kan menguatkan apa yang dikatakan kedua orang ini, terdakwa ini. Walaupun dalam kasus yang berbeda. Nah, sayangnya kita tergiring untuk membongkar Ahmad Yani itu pula. Dan terlalu fokus lah bahasa kita ya, mencari data-datanya itu, tapi hanya terfokus sama Yahya ini seorang. Tapi jangan lupa ini ada nama lain. Maka saya bilang kejar apa yang terdekat, karena Ahmad Yani ini pasti ada pihak yang akan, ada yang mengejar, ada yang menyebutkan kan, ada yang menyembunyikan kan. Iya. Betul, Pak. Sudah jelas. Kalau misalkan kita berfokus sama Yani, simpel aja, hilangkannya Ahmad Yani. Dihilangkan saja, clear, berarti closing kan. Iya. Tidak akan pernah terbukti. Karena titik tolak kita itu sudah pada Ahmad Yani seorang, sementara ada nama lain. Ngapain kita terkecoh itu? Waalaikumsalam Bang Beli, Bang Heri. Nah, Makanya gini Pak, makanya saya sama Bang Ibes ya, Bang Patlikur mengejar nama Hardi sama Yoga sih Pak. Kalau kita sudah mendapatkan ya siapa aja, nggak apa bukan berarti siapa aja gitu. Tapi akan berbahaya apabila kita terkunci dengan Ahmad Yani aja gitu loh. Makanya saya bilang, soalnya gini, kan kalau ngejar Ahmad Yani emang agak susah ya menurut saya pribadi gitu loh. Susah karena kan dari contohnya laporan keuangan ya di tahun 2014 sampai 16 itu memang susah didapatkan, hanya pihak perusahaan saja yang bisa akses gitu loh. Kalau orang lain kan nggak bisa. Nah, setelah 2018 sampai tahun sekarang tuh bisa diakses ke publik gitu kan, lihat siapa-siapa aja nih manajer-manajernya ataupun kedudukannya, jabatannya itu kebuka semua. Tapi giliran 14 sampai 16 waktu Ahmad Yani masih komersial ya di situ, itu susah banget didapatkan. Makanya kan cari nih, apabila Joko, Hardi, Yoga dapat, otomatis kan bisa masuk ke pintu Ahmad Yani itu loh Pak. iya, makanya kita jangan hanya terfokus pada satu. Kan ada 4 nama itu. Carilah mana yang dapat di antara 4 itu. Karena dia sampai kita digiring juga untuk menghapuskan, untuk ini 3 nama ini. Makanya saya dari awal saya tarik. Kalau saya lebih tertarik, mohon dijawab sama teman-teman, fakta persidangan hadir nggak ini? Pada saat saksi saksi hotel itu diminta Iya. keterangannya, ada nggak pertanyaan yang bilang begini, bahwasanya ada berapa CCTV di hotel itu? Nggak ada. Nggak ada kan, hanya terfokus satu yang disorot kan. Nah padahal kita nih cobalah cek hotel itu dari masuk itu pasti dari masuk sampai orang keluar tuh ada semua. Termasuk lobi-lobi hotel. Cuma dalam kamar itu pasti ada untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Priyo dan Ririn, bahwa mereka bertiga dengan Joko. Kan harus kita sinkronkan dengan ini alat bukti yang lain. Nah kenapa itu tidak dikejar itu? Termasuk dari pertanyaan.
gitu. Iya. Nah, artinya karena kita sudah terdiri nggak amayani seorang, tapi petunjuk-petunjuk yang memang